Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 591. Benar-benar diintimidasi. Karyawan grup Jianghua memandang truk konstruksi raksasa yang mendekat dengan ketakutan di mata mereka. Namun, memikirkan kegigihan Ji Fei dan Li Ruoxi untuk meninggalkan mereka, hatiku tiba-tiba dipenuhi dengan tekad. Dia melihat ke arah kendaraan, tidak bergerak, bagaikan seorang pejuang pemberani yang tak berkedip sekalipun menghadapi musuh. Wanita itu tersenyum menghina, bodoh sekali. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir truk konstruksi. Bertindak sembarangan, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Wanita itu berkata dengan penuh semangat, "Direktur Lu, saya telah membawa orang ke grup Jianghua untuk memulai pembangunan setelah akuisisi." Tawa ceria Lu Chaojun segera terdengar dari ujung sana. "Kia, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu sudah selesai?" "Selesai, orang-orang mesum tua itu. Aku meminta para suster melakukannya bersama kemarin." "Tidak buruk. Apakah kamu meninggalkan gambar yang bagus?" Zia tersenyum bangga. "Tentu saja, kembalilah dan biarkan aku menikmatinya. Haha." Lu Chaojun tertawa terbahak-bahak karena puas. Sudut mulut Kia juga melengkung, menunjukkan kegembiraan batinnya. "Direktur Lu, saya harus menangani semuanya dengan baik. Aku ingin menjadi secantik kamu." Lu Chaojun tersenyum. "Hei, aku masih terlalu jelek. Kalau tidak, mengapa Direktur Lu tidak pernah melihatku?" Ada ekspresi kekecewaan di wajah Kia, dan sedikit nada kesedihan di nadanya. "Kamu akan tahu kapan kamu kembali," Lu Chaojun berkata dengan misterius. Nyata, Zia bertanya penuh semangat seperti anak kecil yang dihadiahi permen. "Ya, kembalilah setelah kamu selesai, dan aku akan memberimu kejutan." Nada suara Lu Chaojun sekali lagi penuh dengan penegasan. "Jangan khawatir, Tuan Lu." Meski Zia tidak menanyakan kejutannya, dia langsung dipenuhi kekuatan. Lu Chaojun di sisi lain menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya. Dia bergumam, "Zhou Tianfang, kamu hanyalah pecundang. Jangan perlakukan orang lain sebagai pecundang. Saya ingin kamu tahu sekarang seberapa kuat saya dan bagaimana saya menghancurkan Ji Fei." Setelah mengatakan itu, dia langsung keluar dan bergegas ke Jianghua Group. Dia ingin melihat adegan ketika Kia melibas perusahaan, dan kemudian merekamnya untuk menamparkan wajah Zhou Tianfang. Zia menutup telepon dan melihat ke atas. Truk konstruksi itu diparkir kurang dari setengah meter dari para karyawan. Para pengemudi awalnya mengira bahwa ketika mereka melaju, para pekerja akan berpencar seperti burung dan binatang. Namun mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak takut, bahkan terlihat seperti sedang melihat kematian, yang membuat para pengemudi tersebut tidak berani bergerak. Bagaimanapun, ini adalah kehidupan manusia. Jika bongkahan besi menimpa mereka, banyak orang akan mati. Kia tercengang saat melihat adegan ini. Tapi dia menjadi semakin marah saat memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lu Chaojun. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil lagi, melihat ke staf di tempat, "Keluar dari sini sekarang, kalau tidak kamu akan mati." "Jangan minggir." Para karyawan di lokasi berpegangan tangan dan berteriak bersama. "Kamu mencari kematian, kemarilah dan hancurkan mereka sampai mati." Zia berteriak pada sopir truk konstruksi. Sopir truk teknisi itu sangat mengenal Zia. Dia adalah wanita kejam yang selalu mengatakan apa yang dia lakukan. "Wuho, Didi." Mobil dihidupkan kembali dan melaju ke arah karyawan Jianghua Group, semakin dekat dengan karyawan di depan. Meskipun mereka sama-sama gugup, mereka tetap berdiri diam dan tidak bergerak.
Berhenti, polisi datang. Dong Ning yang cemas melihat polisi datang dari kejauhan dengan lampu berkedip, dan berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, mobil polisi melaju dengan cepat. Pengemudi yang matanya sudah penuh semangat itu segera mengerem dan melihat ke arah mobil polisi di sebelahnya, tempat puluhan polisi turun. "Jangan bergerak," polisi itu memandang ke arah pengemudi mobil dan berteriak. Zia juga tertegun saat melihat polisi, dia tidak melihat mereka memanggil polisi tadi. Lalu kenapa polisi datang? Dong Ning dan yang lainnya menghela nafas lega. Wuho, beberapa karyawan grup Jianghua sudah menangis. Mereka semua ketakutan sekarang, siapa yang tidak takut mati? Hanya memikirkan Ji Fei dan Li Ruoxi, mereka tidak menyesal. Tiba-tiba saya menjadi rileks dan merasa sangat takut. Kamerat polisi, mereka ingin membeli perusahaan itu dengan paksa. Jika kita tidak menjualnya, mereka akan membunuh kita. Dong Ning melangkah maju dan berkata, "Siapa kamu?" "Nama saya Dong Ning, Direktur Keuangan Jianghua Group. Anda baru saja menelepon polisi untuk melaporkan bahwa perusahaan itu dibakar dan Zhou Tianfang lah yang melakukannya, bukan?" Tanya salah satu petugas polisi yang memimpin tim. "Ya, kami punya bukti video langsung." Polisi itu mengangguk dan menoleh ke arah Zia. "Siapa kamu?" Kia sekarang mengerti bahwa inilah alasan Dong Ning melaporkan kejahatan tersebut sebelumnya. Dia memandang polisi itu dengan tatapan jijik. "Nama saya Kia. Saya sekretaris ketua grup Hongke. Kami membeli tanah ini dan akan membangunnya sekarang." "Kamu bohong, perusahaan kita belum terjual sama sekali. Bagaimana kita bisa menyebutnya dibeli?" Dong Ning bertanya dengan keras. "Apa yang kamu, seorang karyawan, ketahui?" Zia berkata dengan nada menghina, "Perusahaan kami pasti tidak menjualnya." Teriak karyawan lain secara bersamaan. Polisi itu memandang ke arah Zia. "Kamu bilang itu dari perusahaanmu. Apakah kamu punya bukti?" "Saya..." Zia tidak bisa mengeluarkannya, tapi sedang diproses. Biro Real Estate, Biro Pertanahan, Biro Perindustrian dan Perdagangan. Semuanya dalam proses pemrosesan. Serangkaian unit sengaja disebutkan dalam upaya untuk memberikan tekanan pada polisi. "Namun, kalau begitu, itu bukan milikmu," kata petugas polisi yang memimpin tim langsung. Kia mengerutkan kening dan berkata, "Harap berhati-hati saat Anda berbicara. Saya sekretaris ketua grup Hongke. Kemarilah, bawa mereka kembali untuk diselidiki. Kelakuan mereka barusan diduga melanggar hukum. Selidiki baik-baik." Petugas polisi yang memimpin tim sepertinya tidak mendengar perkenalan dirinya dan tidak memberikan wajah apapun kepada Zia. Wow, polisi segera datang, menurunkan pengemudi dan orang lain, memborgol mereka, dan membawa mereka ke dalam mobil. Zia ditinggalkan dan tiba-tiba menjadi geram. "Apakah kamu tahu siapa aku? Tahukah kamu konsekuensi menyinggung perasaanku?" Polisi itu tersenyum dan berkata, "Kami tahu bahwa Anda adalah sekretaris ketua grup Hongke." Zia mendengus dingin, "Senang mengetahuinya, kami juga tahu bahwa kamu telah melanggar hukum sekarang. Bawa aku pergi." Petugas polisi yang memimpin tim memberi perintah, klik. Dengan suara borgol, Zia pun ikut diborgol, dan detik berikutnya dia dibawa ke mobil. "Kamu, apakah kamu tidak takut seseorang akan menghukummu?" Zia berteriak, tapi tidak ada yang memperhatikan. Bang-bang, karyawan grup Jianghua bertepuk tangan dengan penuh semangat pada saat yang sama, dengan ekspresi lega di mata mereka. Polisi yang berada di lokasi kejadian sangat terharu saat melihat kejadian tersebut. Ji Fei dan Li Ruoxi, yang tidak muncul,
Penasaran dengan ketua seperti apa yang bisa membuat karyawan berani melindungi perusahaan yang sedang hancur. Rasa keadilan mereka pun mulai meningkat. Petugas polisi terkemuka memandang ke arah seorang petugas polisi dan berkata, "Segera hubungi Zhou Tianfang. Jika Anda tidak ingin kehilangan identitas Anda, segera pergi ke tempat kejadian dan tangani masalah ini." Bagus, polisi setuju dan segera menelepon. Zhou Tianfang di sisi lain sedang dalam suasana hati yang baik. Dia baru saja selesai mengatur napasnya dan lukanya kemarin jauh lebih baik. "Tuan Zhou, sesuatu telah terjadi." Suara cemas Zhou Zijian terdengar di pintu. Ketika Zhou Tianfang mendengar kata, "sesuatu terjadi," rasa lega di hatinya menghilang seketika, dan dia tiba-tiba membuka matanya, "Masuk dan beritahu aku." Zhou Zijian masuk dengan wajah pucat. "Tuan Zhou, sekarang polisi ingin Anda pergi ke grup Jianghua untuk bekerja sama dalam penyelidikan pembakaran gedung." "Apa? Bukankah Kijun terbakar dan orang-orangnya mati terbakar?" "Ya, tetapi pihak lain mengatakan bahwa jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa menyelamatkan mukamu." Brengsek, Zhou Tianfang berdiri dengan marah, ekspresi tajam di wajahnya. "Akhirnya, kamu benar-benar diintimidasi," keluar dengan marah. Bab 592 bukan hanya orang bodoh, tapi juga orang gila. Mengapa mobil diparkir di sini? Cepat melibasnya dan memulai pembangunan. Suara marah Lu Chaojun terdengar di depan pintu grup Jianghua. Semua orang di tempat kejadian memandang Lu Chaojun. Mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, sepatu kulit hitam, dan kacamata berbingkai emas, ia terlihat sangat tampan dan mengesankan. Tetapi semua orang di tempat kejadian merasa bodoh. "Apakah kamu tidak melihat polisi di sini?" Bahkan polisi pun kaget. Apa yang terjadi? Apakah mereka dianggap udara? Lu Chaojun benar-benar mengabaikan polisi karena dia mengira mereka adalah polisi yang disewa oleh Zia untuk mendukung mereka dan merupakan miliknya. Dia bahkan melihat langsung ke arah Ferrari, hanya untuk menemukan bahwa Zia tidak ada di dalam. "Di mana Zia?" Dia bergumam dan melihat ke arah kendaraan rekayasa, tapi tidak ada orang di sana juga. Baru kemudian dia menoleh untuk melihat orang-orang di tempat kejadian, di mana mereka. Nada suaranya arogan, dan dia membuka mulut untuk bertanya, seolah-olah dia sedang bertanya kepada bawahan. Semua orang di tempat kejadian mengabaikannya, sekelompok orang tuli. Lu Chaojun mengumpat dan memandang ke arah polisi, "Di mana Zia?" Polisi yang memimpin tim sudah lama tidak senang dengan perilaku Lu Chaojun setelah kedatangannya, dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu?" "Saya ketua grup Hongke, di mana orang-orang saya?" Lu Chaojun masih memiliki nada bertanya. Polisi yang memimpin tim itu benar-benar terangsang. Kesombongan Zia barusan membuatnya sangat muak. Dia bertanya-tanya ketua seperti apa yang akan memiliki sekretaris seperti itu. Sekarang sekretarisnya telah ditangkap dan ketuanya telah tiba. Dia benar-benar mendominasi dan bahkan lebih sombong. Bahkan memperlakukan mereka sebagai bukan apa-apa. Dong Ning melangkah maju. Mereka dicurigai melanggar kepentingan perusahaan grup Jianghua dan telah dibawa pergi. "Apa? Siapa yang mengambilnya?" Lu Chaojun masih berpikir bahwa polisi ini sedang menangkap orang. "Tentu saja mereka polisi," Dong Ning berkata dengan nada menghina. "Engah!" Lu Chaojun hampir muntah darah. Dia memandang polisi dengan mata dingin. "Anda benar-benar menangkap seseorang." "Tentu saja kami menangkap orang, mengapa tidak menangkap mereka jika mereka melanggar hukum?" Polisi itu memandang Lu Chaojun seolah dia bodoh. "Lu Chaojun, ada api jahat di hatiku. Beraninya aku sombong pada diriku sendiri. Apa yang sudah kamu tunggu-tunggu?
Setelah Lu Chaojun selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Akibatnya, dia melakukan beberapa panggilan berturut-turut, namun tidak ada yang menjawabnya. Lu Chaojun sedikit tertekan. Dia menutup telepon dan menunjuk ke arah polisi. Segera keluar dari sini dan jangan ikut serta dalam akuisisi saya atas tanah grup Jianghua. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ancaman nyata, petugas polisi yang memimpin tim pergi dan mengabaikannya. Dia sedang menunggu Zhou Tianfang. Ketika Lu Chaojun melihat polisi itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berpikir dia ingin keluar dan menjadi semakin sombong. Berjalan ke arah Dongning dan yang lainnya, Anda adalah karyawan grup Jianghua, kan? Semua orang tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Tetapi mereka tetap berkata, ya. Lu Chaojun mengangguk. Oke, kalian semua boleh pergi. Saya telah mengakuisisi Jianghua Group, dan tidak akan ada perusahaan seperti itu di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mencoba mengusirnya seperti lalat. Akibatnya, tidak ada satupun karyawan di lokasi yang keluar. Bahkan banyak orang yang memandang mereka dengan ejekan dan penghinaan. Jika dia tidak tahu bahwa dia adalah ketua grup Hongke dan tidak berani marah, dia akan disebut bodoh. Lu Chaojun melihat semua orang tidak pergi dan tidak marah. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya tahu, kamu takut tidak ada gaji dan tidak ada penghasilan, kan? Kalau begitu pergilah ke Hongke Group. Gajinya 5.000. Itu sangat bagus, tinggi. Haha, setelah Lu Chaojun selesai berbicara, dia tertawa. TSK, hanya 5.000, kami di Jianghua Group punya 2 kali lipatnya. Akhirnya beberapa karyawan tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Oh, Lu Chaojun terus tertawa dan mengejek. Apa gunanya lebih banyak, perusahaan sudah tiada. Dan tidak akan ada pendapatan di masa depan. Omong kosong apa, jika Anda bergabung dengan perusahaan saya, gaji pokok Anda akan tetap 60.000 yuan setahun. Didi, tiba-tiba sederet pesan teks ponsel terdengar di lokasi kejadian. Karyawan grup Jianghua segera menoleh. Gaji saya telah mencapai 100.000 yuan. Petugas kebersihan adalah orang pertama yang berteriak. Lu Chaojun mengerutkan bibirnya, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 tahun? Saya menerima 150.000 yuan, Lu Chaojun dengan nada menghina berkata, kamu akan menjadi miskin dalam 3 tahun. Sial, aku dapat 2 juta, kata seorang manajer tingkat menengah. Lu Chaojun, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda akan menjadi miskin dalam 30 tahun. Bukan. Dia berdiri di sana, tampak seperti penyelamat sekarang, tapi sekarang dia menjadi sangat malu. Dongning mengeluarkan ponselnya dan melihat ada 5 juta di dalamnya, dan matanya membelalak kaget. Melihat Lu Chaojun, dia menggoyangkan ponselnya dan berkata, gaji yang saya terima adalah 5 juta. Yang setara dengan penghasilan saya dari grup Hongke Anda pada tahun 1983. Wajah Lu Chaojun langsung pucat, tamparan di wajahnya terlalu langsung. 100.000 dia meremehkan, 150.000 dipandang remeh. 2 juta orang tidak bisa berkata-kata, 5 juta merasa seolah-olah dia dipukuli di bawah tanah. Melihat sekeliling, Ji Fei dan Li Ruoxi tidak ditemukan. Namun kegembiraan dan kebanggaan para karyawan di lokasi ini sungguh nyata. Melihat wajah dan tubuh mereka yang tertutup debu hitam, mereka terlihat lebih malu dibandingkan orang-orang yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Mereka semua adalah pekerja kerah putih, dan mereka semua adalah orang-orang dengan kulit halus dan daging lembut. Beberapa wanita bahkan telah melakukan manikur, namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka saat ini.
Ini dia tidak bisa berkata-kata dan menumbangkan idenya. Saat ini, saya teringat apa yang baru saja dikatakan polisi tentang penangkapan Zia dan lainnya. Dia menoleh ke arah polisi. Lepaskan dia segera. Polisi itu tidak berkata apa-apa dan pura-pura tidak mendengar. Mendengus, karena kamu tidak mengizinkanku pergi. Aku akan menelepon Zhou Tianfang sekarang dan memintanya untuk menangani masalah ini. Grup Hongke adalah sebuah perusahaan, dan banyak hal harus ditangani sesuai prosedur. Zhou Tianfang mengandalkan perusahaan keamanan Wansheng, dan semua orang di kota Ningjiang menatapnya. Dia akan mengancam polisi dengan ini. Petugas polisi yang memimpin tim memberi isyarat tolong kepada Lu Chaojun, yang menyiratkan bahwa Anda harus bertarung. Lu Chaojun tidak tahu bahwa polisi hanya menunggu Zhou Tianfang, tetapi mereka ingin dia menelepon. Marah di dalam hatinya, dia memandang ke arah polisi dan berkata, "Pukul saja saya." Setelah mengatakan itu, langsung hubungi teleponnya. Begitu panggilan itu dilakukan, telepon itu berdering tidak jauh darinya. Lu Chaojun mendongak dan melihat Zhou Tianfang berjalan bersama Zhou Zijian dan dua pengawalnya. Lu Chaojun memandang Zhou Tianfang. Anda datang tepat waktu. Mereka mengambil sekretaris dan pekerja saya. Saya telah membeli tanah grup Jianghua. Para pekerja ini tidak mengizinkan saya mengembangkannya, jadi mereka membantu saya menanganinya. Yi suka memerintah dan sangat sombong. Kemarahan melonjak di hati Zhou Tianxin, dan ekspresinya terus berubah. Dia diam-diam mengutuk Lu Chaojun sebagai orang bodoh karena berani bersikap sombong di depan polisi. Lu Chaojun sangat senang, mengira Zhou Tian sedang marah. Memikirkan tekanan yang baru saja dia berikan, dia pasti takut marah. Namun, diam, Zhou Tianfang memandang Lu Chaojun dan berteriak dengan marah. Lu Chaojun memandang Zhou Tianfang dengan kaget. Apa artinya ini, Zhou Tianfang? Kamu, kamerat polisi. Dia baru saja keluar dari rumah sakit keempat Ningjiang, kata Zhou Tianfang cepat. Adegan itu awalnya sepi. Bukankah itu rumah sakit jiwa di kota Ningjiang? Kemudian haha, bukan hanya orang bodoh, tapi juga orang gila. Bersambung.